Ya, pengalaman kalau tadi Ustadz Alnof tanya, pernah saya berdebat dengan seorang pendeta yang senior. Saya hanya bertanya begini, Pak Pendeta, mohon maaf, sambil pegang ini ya Ustadz ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang tadi dibaca oleh Ustadz Abdul Somad, itu firman Tuhan atau bukan? Tapi saya pegang ini, dan saya tahu dia tahu kitab ini gitu. Dia berani bilang bukan. Begitu ada seorang pendeta bilang bukan firman Tuhan di dalam kitab dia, buat kami sudah cukup ya. Kita tidak menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Jadi buat kita sudah cukup ketika dia berani mengakui di dalam kitab dia ada ayat yang tidak asli, bukan firman Tuhan. Yang nonton tepuk tangan Ustaz. Ketika saya tanya lagi, kalau begitu Pak, kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci atau bukan? Dia bilang apa? Bukan. Di Islam kita diajarkan kita tetap harus menghargai dan menyayangi orang tua kita ya. Ustadz, betul ya, ada hadis yang mengatakan sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang harus kita sayangi atau hormati setelah ibu ya. Dijawab yang kedua ibu lagi ya, dijawab yang ketiga ibu lagi ya, baru yang keempat ayah ya Ustadz. Tapi itu kan maksudnya bukan 1 suami 3 istri, bukan kan ya? Bukan. Alhamdulillah dikonfirmasi. Artinya di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita, 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada ayah kita. Kenapa? Karena ibu kita yang mengandung kita, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang membesarkan kita. Jadi saya sering bilang kepada orang-orang yang baru masuk Islam di tempat saya, kalau kamu sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada orang tua kamu, mulai sekarang kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada orang tua kalian ya. Dan saya sering mengatakan bahwa di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjamin atau memberikan kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada orang tua yang bisa melarang anaknya untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Yang kedua, dari kalangan Islam juga banyak yang datang ke saya, tetapi rupanya mereka membawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak juga pasangan suami istri yang mereka mau mereka mau anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dengan mengirimkan ke luar negeri, tetapi ketika pulang anaknya murtad. Ya, itu juga sering datang ke tempat saya. Akhirnya setelah kita diskusi, banyak yang kembali ke Islam, tapi juga ada yang tidak kembali. Kita tidak pernah menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa ya. Kita hanya memberikan bukti. Jadi ketika mereka melihat buktinya sendiri, mereka berpikir mengambil keputusan masuk Islam itu adalah semuanya hak dan keputusan dan pilihan mereka sendiri ya. Ada seorang anak muda Kristen datang ke tempat saya bawa 20 pertanyaan Ustaz. 20 pertanyaan. Dia sudah datang ke masjid besar, dia tanya kepada ustadz di dalam masjid itu, dijawab oleh ustadz itu tapi dari perspektif Islam. Dia tidak puas, dia datang lagi ke masjid lain, sama juga. Dia ke Mualaf Center, sama juga. Ketika ke tempat saya, yang saya bukakan kitab dia semua. 20 pertanyaan terjawab di kitab dia. Dia puas saya. Baru setelah itu dia tanya, kalau begitu saya harus bagaimana? Apa yang harus saya pilih kalau di sini ada kebatilan? Baru saya tawarkan Quran. Sudah saya tawarkan Quran pun dia belum mau masuk Islam. Dia bilang apa? Kalau saya masuk Islam hari ini, nanti kalau saya di belakang hari ada pertanyaan yang tidak terjawab, bagaimana? Gitu. Saya bilang, Mas kan kalau dulu kan kuliah kan? Ya di mana? Di universitas ini. Dulu Mas sebelum masuk kuliah itu mempelajari dulu kan universitasnya? Iya betul. Ketika Mas sudah mempelajari universitas ini kadarnya bagaimana, akreditasnya gimana, Mas akhirnya masuk kan. Tetapi Mas waktu itu daftar dulu ke universitas untuk diakui atau belajar dulu pelajaran yang ada dalam universitas? Daftar dulu. Nah itu daftarnya. Gimana daftarnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah akhirnya dia menerima Islam. Kurang lebih yang kami bantu di dalam yayasan kami dari tahun kemarin dengan kajian-kajian seperti ini,
kurang lebih 300 orang masuk Islam. Tetapi tidak semuanya itu juga mau diekspos, ya. Tidak semuanya mau ditayangkan di YouTube. Dari 300 kira-kira 80 orang tidak mau ditayangkan. Nggak apa-apa, kita harus melindungi kepentingan mereka, kita harus melindungi hubungan mereka juga dengan keluarga. Ketika kita ekspos mereka malah jadi berantakan, kan itu bukan juga yang kita harapkan, ya. Jadi setiap orang yang masuk Islam di tempat kami tidak kami biarkan, tetapi kami kirimkan guru privat masing-masing mualaf. Setiap mualaf mendapatkan guru privat yang mereka harus belajar seminggu 2 kali, 1 kali 90 menit sampai mualaf-mualaf itu bisa baca Quran. Jadi kalau belum bisa baca Quran belum berhenti itu guru privatnya, ya, seminggu 2 kali. Itulah yang kami lakukan, ya. Jadi saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu yang ada di dalam Masjid Raya An-Nur ini. Mudah-mudahan kami juga semuanya istiqomah dalam menjalankan tugas kami. Kami juga sangat-sangat berterima kasih atas undangannya sehingga kami bisa berada di sini. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada tanya jawab, Ustaz.